Ya, kami cuma mau sampaikan begini, intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur, itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang? Saya dengar-dengar serem juga ya. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus. Sudah hampir 2 bulan waktu berlalu dari laporan perdana yang dilayangkan ke kantor polisi, kisruh panas Agus dan Novi terkait uang donasi masih menyisakan sengkarut konflik tak bertepi. Tidak hanya itu, berjuta pertanyaan pun ikut menggerogoti benak masyarakat luas. Mulai dari sampai kapankah kasus ini akan bergulir, hingga seperti apakah nasib masa depan uang donasi yang diributkan itu. Hingga kini tidak ada yang tahu. Namun yang mencolok, Pablo Benua selaku salah satu kuasa hukum donatur belum lama ini memberikan sebuah komentar cukup mengejutkan. Di mana menurut Pablo, pihak donatur rupanya tengah mempersiapkan gebrakan baru terkait uang donasi tersebut. Lantas, seperti apakah gebrakan baru yang tengah dipersiapkan oleh Pablo Benua serta seluruh jajaran pihak kuasa hukum donatur? Serta apakah mungkin rencana gebrakan baru itu masih memiliki keterkaitan dengan keputusan Denny Sumargo untuk menarik diri dari kasus Agus dan Novi? Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum, ya kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Itu sih. Uang, kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar-dengar serem juga itu. Nah, moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Kalau terjadi kasihan. Dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Kecuali di bank itu ada bunga yang memang membuat adanya keuntungan dan akhirnya keuntungan tersebut bisa disalurkan, tapi kan enggak. Intinya uang yang saat ini ada di yayasan itu tidak bertuan dan tidak jelas peruntukannya, sehingga harus adanya keputusan. Maka nantinya kami akan meminta agar uang tersebut segeralah dialihkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Itu sih. Kemensos ada update dari saya, tapi masih belum pasti bahwa dalam waktu seminggu ke depan Kemensos akan memanggil semua pihak. Tapi belum valid ya. Saya baru mendengar isu doang. Jadi saya masih menunggu kebenaran daripada info yang saya dapat. Ya, kami cuma mau sampaikan begini, intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur, itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa
memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya, ya. Ada di kasnya Novi, kas yayasannya Novi. Kalian sangat jahat, ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara oknum, Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Sementara itu, konflik antara Novi dan Alvin Lim selaku kuasa hukum Agus Salim pun telah memasuki babak yang baru. Ya, pasalnya pihak kuasa hukum Novi sudah resmi menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 16 Desember 2024 kemarin. Langkah itu sendiri dilakukan pihak kuasa hukum Novi guna menindaklanjuti hasil pengaduan mereka di Komnas Perempuan pekan lalu. Ya, Novi nampaknya tidak main-main dalam memperkarakan Alvin Lim, seakan memberikan bukti bahwa ucapan-ucapan yang dilontarkan Alvin Lim benar-benar sangat dalam melukai hatinya. Namun yang menarik, Novi nampak tidak hadir secara langsung di kantor LPSK. Pasalnya, mengingat status Novi sebagai korban, ia dilarang memberikan pernyataan apa-apa. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas terkait kunjungan Novi ke kantor LPSK kemarin? Serta bagaimanakah pula hasil pertemuan pihak kuasa hukum Novi dengan LPSK? Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan pada hari ini kami berada di sini. Ya kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak Teteh ya gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK gitu. Memang ada asumsi berupa ya mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa itu ada di dalam. LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Novi, ngapain kamu ke LPSK? Yang perlu dilindungi itu Agus. Kamu kan ketua yayasan, gak usah ngada-ngada deh gitu. Biar juga rencana juga dengarnya udah gak nyaman gitu. Agus yang butuh perlindungan gitu. Ya, udahlah, gak usah terlalu keras-keras lah, santai-santai aja hidup ini. Uangnya orang kok itu, uang donasi. 2 kali kamu mau kembalikan ke Agus, mau serahkan ke Agus. 2 kali kamu prank kita, main-main ribet. Hampir semua yang punya uang bilang kenapa sih kasih aja sama yang disumbang gitu. Ngapain harus keliling-keliling mengendap uangnya di yayasanmu gitu. Nggak perlu, tanggung jawabmu itu nggak perlu sampai di situ. Intinya yang pertama memang khusus untuk kasus ini Teteh tidak boleh muncul di publik gitu ya. Karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik gitu. Makanya kemudian pada hari ini Teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja proses. Selasa ini sudah ada yang diperiksa, nanti teman-teman bisa lihat di Polda ya. Saya udah bilang Bang, laporan ITE saya tuh udah 200 lebih. Novi itu baru lapor. Jaksa dan yang lain-lain, ada jaksa, ada polisi, ada OSO. OSO waktu itu laporin saya, ada Pandana Baban laporin saya. Itu laporan mereka ada yang bahkan sudah jadi tersangka saya Mas. Udah tersangka. Tersangka itu kan berarti dia tinggal kirim ke kejaksaan, sidang kan. Itu aja setahun tidak jalan, karena kenapa? Di P19 nggak bisa memenuhi unsur.
Ya, apalagi Novi yang kayak begini. Aduh, udah saya bilang, Novi punya ini tidak memenuhi unsur karena beberapa hal. Pertama adalah saya adalah advokat yang sedang menjalankan tugas. Makanya apa ya, mental saya jadi down, udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita cooling down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti ini. Makanya saya pun juga nggak khawatir sama sekali dilaporin sama Novi. Itu buat saya hal sepele. Dia baru lapor, pasti kalau baru lapor tuh lidik dulu. Lidik, periksa saksi-saksi, itu bisa berbulan-bulan, habis itu gelar perkara, baru naik sidik. Naik sidik, periksa saksi-saksi lagi, berbulan-bulan lagi, gelar perkara, baru jadi tersangka situ ya. Jadi kalau saya bilang LP Novi itu LP yang masih jauh banget lah. Ya, LP-LP lain kalau teman-teman lihat ya, yang pencemaran, saya udah ada LP lain yang dimana saya udah tersangka, itu pun nggak jalan. Ya, jadi udah tersangka dari tahun lalu situ dan itu pun nggak jalan. Jadi saya bilang kalau dia merasa bisa naikin ya silakan di situ ya. Dia cari 1-2 orang ahli, terus ahlinya bilang masuk unsur terus langsung jadi tersangka, nggak kayak begitu ya. Itu nanti gelar perkara banyak perwira-perwira, ada ahli tapi ahlinya bukan ahli dari Novi, ahli yang netral. Miris memang, perdamaian yang sejatinya sudah berada di depan mata kini terancam buyar lantaran memanasnya suasana. Apalagi perseteruan Novi dan Alvin Lim bukanlah satu-satunya kisruh yang memanas belakangan ini. Pasalnya, mengeruhnya suasana juga terjadi dalam kisruh penentuan nasib uang donasi. Di satu sisi, pihak Agus Salim masih menuntut pengembalian dana donasi itu. Sementara di sisi lain, pihak kuasa hukum donatur sudah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan keputusan di tangan pengadilan, di mana agenda pengadilan perdana akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari mendatang. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum donatur dan pihak Agus Salim menanggapi hal itu? Kami dari pihak kuasa donatur kemarin sempat meeting full team, ya kan, dan kami mungkin nanti dalam waktu beberapa hari ke depan akan ada konferensi pers mensikapi kondisi ini. Namun kami pun menyesali kegaduhan yang terjadi saat ini. Jadi dari kita sejak awal terlibat dalam penanganan perkara ini, kita masih terus konsisten, masih terus menjaga amanah untuk melaksanakan polling dan membawa hasil polling ini ke dalam proses peradilan yang sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain daripada itu juga kita sudah melakukan pelaporan polisi di Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Dan kami sudah sempat diperiksa sebagai pihak pelapor. Dan kita sudah sepakat untuk menyampaikan upaya hukum lanjutan apa yang nantinya akan kita lakukan, ya kan, terkait dengan penyelesaian persoalan ini. Yang pasti kita masih konsisten dengan gugatan dan laporan polisi yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak ada rencana untuk mencabut itu masih kita pertahankan. Namun demikian, kemarin hasil rapat tim memang ada wacana baru, ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan segera sehingga apa yang nanti akan kita lakukan itu bisa mereda kegaduhan. Saya minta teman-teman pengacara Indonesia bantu saya dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum yang lemah. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari,
Kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian. Kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana si orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim. Kalian tidak ambil. Malah kalian mempersulit, memperibet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu-gitu hangat, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil. Kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri. Uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antar yayasan. Tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial, tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Bagaimana nasibnya? Kembali lagi, kami tentunya para kuasa hukum donatur selalu membuat mengharapkan agar apa yang menjadi aspirasi donatur itu terlaksana. Aspirasinya ini ya sesuai dengan polling yang ada gitu ya. Lalu terhadap uang sisanya ya kami berharap dapat dialihkan atau disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan atau penerima manfaat lain. Itu aja sih sebenarnya. Udahlah, ini kan persoalan kecil. Orang ngasih donasi, kasih aja ke orangnya, selesai. Ini dibuatlah Pablo jadi pengacara Novi. Habis itu Pablo mundur, Erwanto mundur, jadi pengacara donasi. Yang semua dari sini pindah ke donatur nih, nggak tahu kelas kemana-mana, mereka gugat. Lu tahu nggak lu gugat? Uangnya di mana? Yang uangnya di Novi. Terus laporin polisi, uang di mana? Agus ini nggak ada salah. Yang ada ini sebenarnya uangnya Agus ini diambil kalian. Nah itulah yang kita cabut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.